Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Graciana Metro Melania Natalia Teguh, NPM 0220101293. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan analisis teknikal dan fundamental PT Perusahaan Rokok Gudang Garam Indonesia. Berikut ada profil perusahaan. Pendiri didirikan pada tanggal 26 Juni 1958 oleh Surya Wonowijoyo. Perusahaan rokok ini merupakan salah satu pemimpin pasar yang terbesar dalam produksi rokok kretek dalam negeri. Terus tempatnya produksi dan kantor pusat gudang garam ada di kompleks sebesar 514 hektar di Kediri, Jawa Timur. Perkembangan mukhtiarnya, gudang garam telah membentuk 3 anak perusahaan baru dan siap merambah rokok elektrik. Satu adalah sebagai importir, kemudian perusahaan kedua distribusi, dan ketiga untuk manufakturnya. Menurut Direktur Gudang Garam, Istata Taswin Sidaharta, perusahaan melihat tren rokok elektrik dapat membuka potensi persaingan di industri rokok, walaupun saat ini perseroan melihatnya belum sebagai ancaman serius. Terus ada lini usahanya. Gudang Garam sendiri adalah salah satu perusahaan yang bergerak di industri rokok tanah air sejak tahun 1958 di kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini Gudang Garam sudah terkenal luas, baik dalam negeri maupun mancanegara, sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Terus ada beberapa produk yang dikeluarkan oleh Gudang Garam. Yang pertama, sigaret kretek tangan yang terdiri dari Gudang Garam Merah, Gudang Garam Jajah, Gudang Garam Spesial Deluxe King Size, Gudang Garam Patra, dan Taman Sriwedari Kretek. Yang kedua, sigaret kretek mesin full flower yang terdiri dari Gudang Garam Internasional, Surya Profesional, Surya 12, dan Surya 16. Terus yang ketiga ada sigaret kretek mesin LTLN yang terdiri dari Gudang Garam Nusantara, Surya Signature Filter, Surya Signature Milk, Surya Signature Menthol Milk. Terus yang keempat, sigaret Kelabot Kretek yang terdiri dari Gudang Garam Kelabot Manis. Dan yang kelima ada sigaret putih mesin yang terdiri dari Halim Merah dan Halim Coklat. Yang berikut ada visi dan misi PT Gudang Garam. Yang pertama, visi: menjadi perusahaan besar yang terpandang, menguntungkan, dan memiliki peran dominan dalam industri rokok domestik. Visi perusahaan Gudang Garam telah sesuai dengan beberapa persyaratan yang hendak dipenuhi oleh suatu pernyataan visi, yaitu yang pertama, berorientasi kepada PT Gudang Garam telah mencapai visinya pada saat ini karena PT Gudang Garam telah banyak dikenal masyarakat dan menjadi produk unggulan dalam masyarakat. Yang kedua, mengekspresikan kreativitas. Gudang Garam telah banyak meluncurkan produk-produk baru yang lebih kreatif dan tetap terjamin mutunya. Yang ketiga, berdasarkan pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat, Gudang Garam telah memberikan banyak sumbangsi dalam berbagai acara serta memberikan beasiswa pada anak-anak yang kurang mampu tapi berprestasi. Terus ada misi PT Gudang Garam, yaitu yang pertama, kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. Yang kedua, kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah persyaratan kesuksesan. Terus yang ketiga, kesuksesan tidak dapat terlepas dari peran dan kerjasama dengan orang lain. Dan yang keempat, karyawan adalah mitra usaha yang utama. Terus, mengapa saya menyarankan berinvestasi di perusahaan rokok? Alasannya karena perusahaan rokok merupakan penyumbang cukai tembakau terbesar di Indonesia yang produksinya meningkat, dan rokok juga menjadi kebutuhan sekunder masyarakat dunia, terutama Indonesia. Alasan lain karena keempat perusahaan rokok tersebut mampu menggalang para penanam modal untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke analisis fundamental. Terus yang pertama ada aset, hutang, dan modal. Kita perhatikan pada tabel tahun 2021, aset PT Gudang Garam mencapai 89,9
96 triliun atau 15,6%. Terus hutangnya sebesar 30,68 triliun atau 55,96%. Terus modalnya sebesar 59,29 triliun atau 1,31%. Terus kita perhatikan ke tabel yang kedua, ada aset lancar dan hutang lancar. Pada tahun 2021, aset lancar PT Gudang Garam sebesar 59,31 triliun atau 19,73%. Hutang lancarnya 28,37 triliun atau 66,78%. Terus modal kerja bersih itu 30,94 triliun atau 4,87%. Lanjut pada tabel yang ketiga, ada penjualan, beban pokok dan laba. Terus kita perhatikan pada tabel tahun 2021, penjualan PT Gudang Garam sebesar 124,88 triliun atau 9,09%. Terus beban pokoknya 110,61 triliun atau 13,92%. Laba operasinya 7,11 triliun atau 27,47%. Terus laba bersihnya 5,61 triliun atau 26,71%. Dan laba per sahamnya 2.913,24 atau 26,71%. Selanjutnya ada laba ditahan dan dividen. Kita perhatikan tabel tahun 2021, laba per saham PT Gudang Garam sebesar 2.913,24 atau 26,71%. Terus laba ditahan per saham sebesar 30.303,11 atau 1,31%. Terus dividen per sahamnya 2.600. Terus rasio dividennya 0,89. Yang terakhir ada arus kas operasi, pembiayaan, investasi dan perubahan kas. Kita perhatikan tabel tahun 2021. Operasi PT Gudang Garam mencapai 5,33 triliun atau 69,53%. Terus pembiayaannya minus 1,47 triliun atau 86,74%. Terus investasinya minus 4,84 triliun atau 4,04%. Terus perubahan kasnya minus 993,63 miliar atau 175,88%. Terus posisi kasnya 4,17 triliun atau 12,66%. Terus berikut kita masuk ke analisis teknikal PT Gudang Garam Indonesia. Ini per Desember 2022, harga saham per harinya sebesar 18.800. Ini dia berada di posisi yang normal. Dia mengalami kenaikan dan penurunan. Selanjutnya kita masuk ke laporan keuangan PT Gudang Garam. Yang pertama ada aset. Ini kita bahas dalam juta rupiah. Yang pertama ada aset lancarnya. Total aset lancar per 31 Maret 2022 sebesar 57.032.881, sedangkan pada 31 Desember tahun 2021 total aset lancarnya 59.312.578. Aset tidak lancar PT Gudang Garam per 31 Maret 2022, total aset tidak lancarnya sebesar 31.509.067. Terus per 31 Desember 2021 sebesar 30.651.391. Terus total aset secara keseluruhan sebesar 88.541.948. Itu per 31 Maret 2022. Sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar 89.000.000
Berikut ada liabilitas PT Gudang Garam Indonesia. Yang pertama, liabilitas jangka pendek, totalnya per 31 Maret 2022 25.780.269. Per 31 Desember 2021 sebesar 28.369.283. Terus liabilitas jangka panjangnya per 31 Maret 2.396.504 dan per 31 Desember 2021 2.306.812. Jadi total liabilitasnya per 31 Maret 2022 sebesar 28.176.773 dan per 31 Desember 2021 nya sebesar 30.676.095. Berikut ekuitas PT Gudang Garam Indonesia. Total liabilitas dan ekuitas ini per 31 Maret 2022 sebesar 88.541.948, sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar 89.964.360. Berikut ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Terus total penghasilan komprehensif ini per 31 Maret 2022 sebesar 1.076.901. Terus 2021 sebesar 1.746.542. Terus berikutnya laba yang dapat diatribusikan kepada ini per 2022 totalnya sebesar 1.076.901, sedangkan 2021 1.746.542. Terus total penghasilan komprehensif yang dapat ditribusikan kepada itu totalnya 1.076.901 dan per 2021 sebesar 1.746.542. Jadi selisih tahun 2022 sebesar 560 dan selisih tahun 2021 sebesar 908. Berikutnya kita akan membahas pendapatan bersih, harga saham, dan pajak. Yang pertama, pendapatan bersih. PT Gudang Garam Tbk mencatat kinerja kurang memuaskan hingga September 2022. Perusahaan rokok ini mencatat penurunan laba bersih yang cukup dalam. Laba bersih emiten rokok ini susut 63,92% secara tahunan menjadi 1,49 triliun. Periode yang sama tahun lalu, laba bersih Gudang Garam sebesar 4,13 triliun. Terus harga sahamnya 18.800 atau 1,83%. Pajaknya Gudang Garam tercatat telah mengeluarkan biaya sebesar 238 triliun untuk membayar tarif cukai. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.